Gigi dan rongga mulut merupakan salah satu bagian yang penting dalam tubuh kita karena merupakan pintu masuk dari makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi, jika gigi dan rongga mulut ada kerusakan, ada kelainan, maka akan mengganggu proses pencernaan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kita. Nah, menurut Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar Masyarakat, Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2018 menyampaikan bahwa hanya 76,6% warga Indonesia yang melakukan sikat gigi 2 kali dalam sehari. Dan yang paling mencengangkan, hanya 2,3% diantaranya yang melakukan dengan benar. Berbicara mengenai menyikat gigi, ada 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pemilihan sikat gigi. Yang kedua, waktu menyikat gigi. Dan yang ketiga, tentu saja cara menyikat gigi itu sendiri. Baik, yang pertama, pemilihan sikat gigi. Pertama, pilih bulu sikat yang bulu sikatnya halus, jadi jangan yang kasar ya. Kenapa? Karena dengan bulu sikat yang kasar justru akan merusak gigi itu sendiri dan bisa menyebabkan penurunan pada gusi. Biasanya sudah banyak dijual di minimarket terdekat yang ada tulisannya soft atau extra soft atau lain sebagainya. Kedua, pilih sikat gigi yang ujungnya agak runcing atau agak lancip. Bukan tajam ya, tapi agak meruncing, sehingga dapat menjangkau gigi-gigi yang paling belakang yang sangat sulit dibersihkan. Lalu yang ketiga, pilih sesuai dengan rongga mulut kita masing-masing. Jadi sesuaikan, bila anak-anak ya pakai dengan sikat gigi anak-anak. Lalu untuk remaja atau dewasa bisa memakai sikat gigi remaja atau dewasa. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah waktu menyikat gigi. Pada saat menyikat gigi ada 2 waktu ya, pagi dan malam. Pada malam hari ini biasanya rata-rata orang itu benar ya, menyikat giginya sebelum tidur setelah makan. Nah, menurut Riskesdas yang tadi, tahun 2018 yang disebutkan hanya 2,3% orang Indonesia melakukan sikat gigi yang baik dan benar adalah di waktu ini, yaitu di waktu pagi hari. Kebanyakan orang Indonesia itu biasanya bangun tidur, lalu mereka mandi, lalu mereka sikat gigi, baru setelah itu sarapan. Nah, ini sebenarnya cara yang salah. Kenapa? Karena pada saat kita makan lalu tidak sikat gigi, itu akan meninggalkan sisa makanan yang terakumulasi dari pagi sampai malam. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar adalah kita sarapan pagi dulu, baru kita sikat gigi. Satu lagi hal yang penting adalah diberi jeda waktu 30 menit setelah makan. Jadi jangan setelah makan karena terburu-buru, lalu kita langsung sikat gigi. Kenapa? Karena pada saat kita makan, kondisi mulut itu dalam keadaan asam. Nah, kondisi asam ini akan menyebabkan gigi itu terjadi proses demineralisasi atau proses terjadinya kehilangan mineral-mineral yang ada di dalam gigi. Nah, pada saat terjadi proses seperti itu, lalu kita tambahkan dengan gigi itu yang kita sikat, lama-lama akan memperparah atau memperburuk kondisi gigi yang sedang terjadi demineralisasi tersebut. Lalu, nomor 3 dari hal yang harus kita perhatikan pada saat menyikat gigi adalah, nah di sini saya sudah ada alat-alatnya nih ya. Yang pertama adalah pemakaian pasta gigi. Pertama, tadi sudah dijelaskan ya, pemilihan sikat giginya yang bulu sikatnya halus. Nah, pada saat kita mau menyikat gigi, pasta gigi itu tidak perlu dikeluarkan dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Jadi cukup hanya seperti kacang polong saja, sedikit atau ya kira-kira sepertiga, gitu kita keluarkan sudah cukup. Lalu yang kedua adalah gerakannya. Nah, di sini saya sudah ada model gigi ya. Gerakannya ini banyak yang masyarakat Indonesia itu yang melakukan kesalahan pada saat menyikat gigi. Banyak juga gerakannya itu seperti ini ya, naik turun ya. Gigit giginya lalu dia naik turun. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat kita naikkan sikat gigi ini ke arah atas, gusi ini akan terbuka.
Ketika gusi terbuka, lama-lama gusi ini akan giginya akan mengeluarkan akarnya ya. Jadi akar itu terlihat, dentinnya terbuka, akhirnya gigi itu menjadi ngilu dan terjadi kerusakan di sekitar gigi dan gusi. Nah, bagaimana teknik yang baik dan benar? Pertama, pegang sikat giginya itu cukup kalau saya 3 jari ya. Kenapa? Karena tidak perlu tekanan. Kita arahkan sikat gigi ini sekitar 45 derajat di antara gigi dan gusi. 45 derajat, lalu gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur cukup hanya ditempel saja ya, tidak perlu dengan penekanan. Kenapa? Kalau dipegangnya seperti ini kita cenderung akan menekan. Jadi cukup dengan 3 jari, lalu kita gerakan pelan-pelan saja, 2-3 gigi, 2-3 gigi, lalu setelah itu diturunkan gusinya. Satu arah ya, dari gusi ke gigi. Jadi jangan 2 arah, cukup 1 arah. Karena sikat gigi itu pada dasarnya adalah hanya membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel ya. Kalau sudah terjadi karang gigi, itu tidak akan bisa kita bersihkan dengan sikat gigi. Ya, jadi pertama seperti itu, lalu kedua kita turunkan. Nah, ketika di bagian sudut ini kalau bisa jangan dilanjutkan sampai ke depan. Karena pada saat kita melewati bagian sudut ini, tekanannya akan berbeda, jauh lebih berat atau jauh lebih kencang. Jadi ketika taring cukup diturunkan, lalu ke depan, sama gerakannya pelan-pelan saja, 2-3 gigi, 2-3 gigi, lalu diturunkan lagi, bagian sudut lagi dilewatkan, cukup diturunkan. Nah, tangannya mulai diganti posisinya ya. Lalu kita mulai gerakan lagi, 45 derajat ya, tetap 45 derajat, tetap dengan gerakan yang pelan. Nah, untuk bagian yang dalam sama, gerakannya maju mundur juga. Nah, hanya di bagian depan ini kita cukup tarik dari gusi ke gigi. Kalau gigi atas berarti tarik ke bawah, satu arah. Ingat ya, satu arah dari gusi ke gigi. Ada yang bilang istilahnya merah putih, intinya dari merah ke putih ya, dari gusi ke gigi. Lalu bagian dalam juga sama seperti itu. Nah, untuk rahang bawah juga sama seperti itu. Nah, untuk bagian yang untuk mengunyah ini boleh keras, karena bagian email ini keras, bagian gigi ini keras. Jadi silahkan ini mau digerakkan dengan tekanan yang tinggi juga tidak masalah. Ya, tapi tetap hati-hati, kalau terlalu keras kadang suka terkena gusinya. Yang terakhir adalah waktunya jangan buru-buru. Kebanyakan nih, apalagi anak-anak kecil ya, nggak suka sikat gigi, sukanya buru-buru. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi waktu untuk menyikat gigi itu minimal 2 menit ya, tidak kurang. Lebih tidak masalah asal tekanannya ringan. Dan ada satu lagi tipsnya, yaitu jangan langsung berkumur. Karena pada odol atau pasta gigi yang berfluoride itu dia akan butuh waktu untuk menyerap ke dalam gigi. Jadi dibiarkan saja, makanya kalau saya lebih memilih pasta gigi yang tidak mengandung deterjen, jadi tidak banyak busanya, sehingga setelah sikat gigi tidak terlalu banyak busa di mulut, kita hanya bisa cukup melepeh saja, sudah cukup. Ada pertanyaan, kapan sebaiknya sikat gigi itu diganti? Ya, sikat gigi itu kan kalau dalam keadaan normal dia bulu sikatnya tersusun dengan rapi. Salah satu tandanya bahwa sikat gigi itu sudah tidak baik adalah dia sudah melebar. Kapan waktunya? Ya itu tergantung pemakaian. Kalau tekanannya besar, tekanannya keras, itu justru akan mempercepat kerusakan pada sikat gigi itu sendiri. Jadi tandanya adalah ketika sikat giginya itu sudah melebar, nah itu sudah harus atau wajib untuk diganti. Atau ada juga yang mengatakan 3 bulan sekali. Tapi ya itu tadi, balik lagi ke proses pemakaiannya itu sendiri. Jika pakainya dengan tekanan ringan, ya bisa lebih lama. Tapi kalau tekanannya keras, itu justru akan merusak sikat gigi itu sendiri. Lalu kedua juga penyimpanannya ya. Itu karena bulu sikat ini dapat menyimpan bakteri. Jadi sebaiknya cari yang ada tutupnya, lalu dijauhkan dari tempat-tempat yang agak kotor. Jadi harus bersih ya, karena ini untuk rongga mulut kita, untuk kesehatan di dalam gigi dan mulut kita. Untuk penggunaan obat kumur yang mengandung min atau untuk penyegar mulut, sebenarnya kalau dipakainya dalam sehari sekali atau jarang gitu ya, itu tidak masalah. Justru dapat membantu jika ada kerusakan-kerusakan di dalam gigi atau di rongga mulut yang disebabkan oleh bakteri. Tapi ada juga orang yang ketagihan nih.
Jadi dia nggak bisa kalau nggak pakai penyegar mulut gitu ya. Sehingga dia bisa pakai itu sehari sampai 3 kali atau 5 kali, itu sudah sangat berlebihan. Nah, di dalam rongga mulut itu kan sebenarnya ada flora bakteri, ada jamur, ada lain sebagainya yang hidup secara seimbang. Nah, ketika kita pakai obat kumur yang berlebihan, itu akan menekan bakteri yang baik. Nah, ketika bakteri baiknya itu tertekan, akhirnya jamur yang meningkat. Kalau kita pernah lihat ada di lidah itu yang seperti putih-putih atau ada sampai hitam, nah itu artinya jamurnya atau kandidiasis itu sudah terjadi di lidah. Jadi pemakaian yang wajar maksimal sehari sekali itu masih diperbolehkan atau mungkin dianjurkan jika terdapat kerusakan pada gigi dan mulut. Demikian penjelasan saya mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar. Saya Dr. Gigi Denny Ramdhani. Sampai jumpa di konten berikutnya.